Halo Anggrek Lovers, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan bahagia selalu. Untuk video kali ini kita akan membahas seputar media tanam, yaitu kulit pinus yang bisa kita dapatkan secara gratis dari alam. Apalagi jika kita berada di tempat yang ada bukitnya, kemudian ada kebun pinusnya. Karena media tanam kulit pinus sudah terbukti bagus untuk media tanam anggrek bulan terutama. Tekstur daripada kulit pinus itu mirip seperti arang, mempunyai kekerasan, dan juga mempunyai drainase yang baik dan sirkulasi udara yang bagus. Jika digunakan sebagai media tanam anggrek bulan yang disimpan di dalam pot. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ada beberapa tips untuk kulit pinus seperti apa yang bisa digunakan untuk media tanam anggrek. Simak videonya Anggrek Lovers. Nah Anggrek Lovers, ketika kita berada di tempat yang banyak pohon pinus, biasanya di perbukitan ataupun di tempat-tempat wisata, di sini kita akan mencari pohon pinus yang ideal untuk kita pungut kulitnya dan kita jadikan media tanam anggrek kesayangan kita. Jika menemukan pohon pinus yang masih kecil dengan diameter seperti ini, biasanya kulit pada pohon pinus seperti ini masih tipis-tipis dan tidak tebal, juga kurang ideal untuk kita jadikan sebagai media tanam anggrek. Karena kulit yang tipis mudah terdekomposisi Anggrek Lovers. Sebaiknya kita cari pohon yang sudah tua yang dapat ditandai dengan diameter yang cukup besar dan pohon cukup tinggi. Carilah pohon yang sudah berdiameter besar seperti ini. Nah, dapat dilihat Anggrek Lovers, kulit pada pohon yang sudah besar terlihat tebal, besar-besar, dan kulit pinus seperti ini cukup cocok untuk dijadikan media tanam karena teksturnya sudah keras, kemudian tebal. Dengan ketebalan seperti ini sehingga kulit pinus tidak mudah terdekomposisi dalam jangka waktu yang dekat. Nah, seperti ini pada tebal-tebal ya Anggrek Lovers. Dan kulit seperti ini cukup stabil untuk digunakan media tanam anggrek. Nah, setelah kita menemukan pohon pinus yang sudah berusia tua dan berkulit tebal seperti ini, idealnya kita jangan langsung mencongkel daripada kulit pohon pinus ini. Karena kulit pohon pinus yang masih menempel erat seperti ini sangat menyulitkan kita untuk mengambilnya. Alangkah baiknya cari kulit pinus yang sudah sedikit longgar. Nah, seperti ini. Ini sangat mudah kita dapatkan dan sangat cocok untuk dijadikan media tanam anggrek. Nah, ini yang paling cocok tuh, sudah pada keluar. Di sini ada sarak semut. Nah, ini mudah dicopot ya Anggrek Lover. Jadi seperti ini. Kemudian Anggrek Lovers, hindari mengambil kulit pinus yang jika kita lihat terutama di paling bawah yang sudah ditumbuhi banyak lumut. Dan kulit pinus yang sudah ditumbuhi banyak lumut seperti ini menandakan kalau kulit pinus ini sudah tua. Kemudian kulit pinus seperti ini tidak bisa digunakan dengan jangka waktu yang lama. Karena dengan pertumbuhan lumut di sekitar kulit pinus ini mengakibatkan kulit pinus lembab. Dan setelah lembab, lama-kelamaan maka kulit pinus ini akan copot dengan sendirinya kemudian terdekomposisi atau mudah lapuh. Nah, di sini ada kulit pinus yang sudah banyak ditumbuhi lumut sehingga kulit pinus seperti ini ya Anggrek Lover sudah mulai terdekomposisi. Nah, Anggrek Lover, ketika kita sudah mendapatkan kulit pinus dari alam, nah biasanya banyak ditumbuhi lumut-lumut kecil seperti ini. Nah, dapat dilihat pinus yang sudah tua tebal seperti ini. Sekarang kita lakukan perendaman. Nah, di sini ada yang sudah tua, banyak ditumbuhi lumut, nah, terutama lumut kecil. Nah, sudah mulai terdekomposisi dan kulit pinus yang sudah seperti ini alangkah baiknya tidak digunakan. Nah, karena tidak akan bertahan lama sebagai media tanam anggrek. Ketika direndam seperti ini Anggrek Lover, karena pada kulit pinus ini banyak lumut seperti ini kalau di alam, sembari kita rendam,
sembari kita bersihkan menggunakan sikat agar setidaknya lumut-lumut pada pinus ini dapat copot. Untuk menghilangkan zat tanin pada kulit pinus, sebaiknya kita lakukan perendaman. Nah, anggrek loper ini hari kedua. Hari kedua kuningnya sudah agak berkurang. Hari pertama mohon maaf tidak terkamera, saya kelupaan. Nah, ini hari kedua sudah mulai berkurang. Kita tambah 1 hari lagi. Dan anggrek loper ini hari yang ketiga. Hari yang ketiga sudah sangat berkurang dan bening. Sekarang untuk waktunya kita cacah. Setelah direndam, kita lakukan pencacahan dan disesuaikan saja ya anggrek loper. Nah, mudah sekali untuk mencacahnya. Kemudian jemur kulit pinus di bawah matahari yang terik sampai kulit pinus ini kering ya anggrek lopers. Nah, anggrek loper setelah kering jika akan digunakan rendam menggunakan fungisida, bisa menggunakan fungisida kimia maupun fungisida organik. Yang saya lakukan hanya merendam dengan air rendaman bawang putih ya anggrek loper. Nah, seperti ini. Kurang lebih perendaman 1 jam. Nah, sekarang kita akan siap gunakan karena ini organik jadi tidak perlu ditiriskan. Untuk penempatan atau penanaman anggrek bulan pada media pot seperti ini, pilihlah pot yang mempunyai drainase atau banyak lubang seperti ini. Jika tidak ada, silakan dilobangi. Jika tidak bisa dilobangi, tidak masalah, asalkan jangan terlalu rapat ataupun terlalu padat. Langkah awal, tambahkan kulit pinus ini di bagian dasar. Tapi jangan terlalu banyak dahulu. Sedikit demi sedikit saja. Jika dasar dari pot ini sudah terisi, maka siapkan plen. Nah, untuk plen seperti ini, karena ini dibongkar dari media tanam sopot, dan di sini masih ada ruang, alangkah baiknya ini harus diisi dahulu. Jika anggrek loper berada di lingkungan yang sedikit panas atau di ketinggian menengah, nah bisa menambahkan sedikit moss hitam untuk menjaga kelembaban. Kemudian di sini tambahkan kulit pinus. Nah, seperti ini sampai terisi. Kemudian letakkan anggrek kesayangan kita berada presisi di tengah. Langkah selanjutnya, isi seluruh ruangan menggunakan kulit pinus ini. Jadi jika menanam anggrek bulan di media pot, usahakan kita harus mengetahui kelembaban atau suhu pada lingkungan kita. Ketika suhu atau berada di dataran tinggi yang cenderung kelembabannya tinggi, jadi kita tidak usah menggunakan tambahan media tanam moss hitam maupun sphagnum moss. Tapi jika kita berada di dataran menengah yang cukup angin ataupun berada di dataran rendah, alangkah baiknya gunakan mix antara kulit pinus, kemudian bisa menggunakan mix dengan cacahan pakis ataupun moss hitam maupun sphagnum moss agar kelembaban selalu terjaga dan plen akan tumbuh dengan baik. Nah, seperti ini saja anggrek loper bagaimana kita menanam anggrek bulan dengan media tanam kulit pinus. Nah, kulit pinus ini hampir mirip dengan arang tapi lebih tahan lama dan tidak mudah lapuk. Jika ada kritik maupun saran silakan diisi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.